Tapi memang nggak sedikit loh teh, menurut aku. Iya, nggak sedikit orang yang di posisi itu. Ya mungkin kalau dalam segala hal juga. Dalam segala hal mungkin kayak Ria juga. Misalnya contoh kayak kuliah aja, pasti kan meragukan. Nanti aku ini kayak gimana? Itu kan salah satu semua keraguan ya. Betul. Ya kan. Padahal kalau misalnya seandainya yakin yang tadi itu yakin, betul. Keyakinan itu, ya mungkin Allah tuh hanya ingin kita, kamu yakin gak sama saya? Nah gitu, harus yakinnya tuh yang 1000% yakin gitu. Jadi setelah itu aku sampai setelah pelatihan, setelah bahkan teman-teman sangat-sangat membantu aku, bersyukur banget, merinding kalau ingat mereka tuh kayak dapet temen yang luar biasa. Mereka, aku punya nih surat tanah, nih aku kasih. Mereka sampai ngasih surat tanah buat digadein buat bantu bayar kita. Terharu gak sih? Banget. Sampai sekarang aku kalau inget, ya Allah aku harus apa ya untuk membalas semua kebaikan mereka gitu. Termasuk Teh Novi juga. Beliau sangat support banget sama aku dari dulu. Kalau aku nggak punya uang, dia yang kasih makan. Masya Allah. Sama suami aku, dia yang paling care banget. Sampai sekarang juga masih gitu. Bersyukur banyak orang, dikelilingi orang-orang yang baik, yang sangat sayang sama aku gitu. Padahal itu jalan dan rezeki yang kadang nggak disadarin. Nah itu dia, bener banget. Nah abis itu ya, aku akhirnya tinggal di rumah mama di Lembang. Akhirnya memutuskan tinggal di rumah orang tua. Dan aku memutuskan untuk gak peduli lagi sama semuanya. Jadi waktu itu, kamu yang urus ya gitu ke suami aku gitu ya. Kamu yang urus, kamu yang cari jalan keluar, aku gak mau tahu. Jadi bahasanya kayak gitu ya. Bahasa kayak gitu. Giliran kamu sekarang yang cari jalan keluar, aku gak mau tahu, aku gak mau mikirin apapun. Aku hanya mau di sini, aku hanya mau memperbaiki diri, aku mau hanya mengabdi sama mama aja. Aku nggak tahu nanti kedepannya hidup aku kayak apa. Pokoknya pengen nenangin diri aja gitu ya. Dan di situ justru yang aku rasa titik kepasrahan yang sepasrah-pasrahnya sama Allah. Hidup kita mau diapain sama Allah, di situ Allah kasih keajaiban. Gitu. Udah ada kata terserah Allah aja deh. Yes. Waktu itu aku pokoknya sehari-hari tuh sholat, ngaji, sholat duha, sampai pokoknya hampir dari subuh ke lohor tuh hampir nyambung gitu, hampir nyambung lagi, pokoknya full aja dari situ tanpa mengharapkan keajaiban. Bener-bener pasrah udah, ya Allah aku udah pasrah, mau diapain hidup aku silahkan, aku udah memang udah pantasnya untuk mungkin ini untuk mencuci dosa-dosa aku dulu gitu ya. Aku merasa gitu waktu itu. Dan ternyata ya kontan Allah kasih jalan keluarnya gitu. Tiba-tiba ada yang menghubungi temen waktu itu, teman SMA, ada rumah masih dijual nggak? Masih belum dijual nggak? Iya masih, emang kenapa ini saudara aku mau jual. Besoknya langsung dapat 50 juta DP-nya ya. Besoknya lagi langsung dilunasin. Dan itu kontan banget, yang kita pikir itu akan bertahun-tahun ya. Kan aku mikirnya waktu itu jual rumah di lembur gitu ya, di lembur kan kita bilangnya, di kampung tuh nggak semudah itu loh. Karena orang-orang di kampung mah kita udah tahu kayak apa taraf ininya kan, gitu. Kayaknya nggak mudah, kayaknya aku akan pasrahkan diri selama setahun ini, hidup aku di istilahnya di ombang-ambing gitu, segala macam. Aku udah pasrah waktu itu. Tapi ternyata Allah kontan kasih jawaban. Tapi sebentar nggak, dari jarak yang kayak Teteh mungkin kepasrahannya itu sekitar berapa? Itu nggak lama. Kayaknya semingguan deh. Ya Allah. Semingguan kayaknya. Ini aku yang jadi merinding sendiri. Iya. Tapi dari situ masih diuji nih, keikhlasan kita tuh masih diuji loh. Keikhlasan, kepasrahan kita masih diuji. Dapat uang karena memang kan harga jual rumahnya nggak tinggi kan kalau di di daerah Garut ya? Iya, gitu, nggak tinggi. Nerima uang, ternyata aku hitung-hitung secara matematis hutang ribanya belum ketutup. Di situ aku nangis lagi kan, ya Allah aku udah berdarah-darah kayak ini, kayak sekarang. Terus aku udah nggak punya apa-apa lagi. Sekarang hutang aku juga menurut hitungan masih ada sisa. Logika manusia gitu ya. Gitu aku nangis, tapi tiba-tiba alhamdulillah Allah kasih maksudnya pencerahan lagi gitu ya. Kamu tuh nggak bersyukur ya, kemarin aja kamu istilahnya minus gitu, dalam keadaan minus, gak punya uang sama sekali, nggak bisa makan, nggak bisa bayar apapun gitu. Kamu nangis-nangisnya kayak apa, sekarang udah dikasih duit senilai itu kamu masih mau nangis gitu kan. Jadi astagfirullahaladzim gitu ya. Ya akhirnya ya pasrah lagi, nggak ada jalan lain, ya udah pasrah. Habis itu datang tetangga mau bantu, alhamdulillah dia yang bantu ngurusin ke bank segala macam untuk nego, bunganya dihilangkan. Jadi alhamdulillah ribanya ketutup dari situ. Wah, bunganya dihilangkan. Oh, yes.
dihentikan gitu maksudnya apa gimana? Iya kan, kalau misalnya nih ya, Gimana tuh? nominal sama bunga tuh misalnya 50 juta, pokoknya 30 juta, bunganya 20 juta. Nah, dibantu nego sama tetangganya untuk supaya bayarnya tuh enggak 50 tapi 30 aja gitu. Alhamdulillah bisa waktu itu. Iya. Gitu. Dan sisa uang di rekening 10 juta, kita pindah ke Bandung, hijrah ke Bandung, punya uang 10 juta, nggak tahu mau tinggal di mana, itu juga masih berjuang. Kita ya udah bismillah aja. Ada keyakinan di hati, aku yakin ya sama kalau nggak salah surat An-Nisa ayat 100 ya, nanti dicek ya. Siap. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, akan Allah berikan bumi yang luas, tempat yang luas, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Aku yakin banget sama itu ya. Aku yakin aku bawa uang 10 juta. Logikanya kan balik lagi ke logika kan. 10 juta di Bandung dapatnya serumah aja. Sekamar aja kan. Sepetak ibaratnya. Sepetak. Dan yang aku sedihnya bukan buat diri aku, tapi aku kebayang orang tua aku sedihnya kayak apa. Ngerti gak sih? Ngerti, kita udah nggak punya apa-apa, kita harus di tempat yang sekecil itu misalnya gitu ya. Terus nanti orang-orang kerja aku gimana? Terus nanti aku mau produksi lagi di mana dan lain-lain kan? Tapi terus kabar teman-teman yang kerja itu gimana? Diberhentiin dulu. Diberhentiin dulu. Tapi nanti kalau kita udah mulai lagi kita panggil ya gitu. Oh, udah diobrolin sebelumnya kayak gitu. Iya, betul gitu. Terus akhirnya nyari-nyari 2 hari 2 malam, ternyata alhamdulillah nggak ketemu rumah yang kita inginkan, 10 juta dengan rumah yang luas. Alhamdulillah nggak ketemu. Alhamdulillah karena ada jalan lain ternyata. Ya kan? Alhamdulillah. 2 hari 2 malam naik motor kan, lutut sampai tiap turun motor tuh sampai gemeteran, sakingku sering naik turun motor cari-cari kos-kosan sama rumah. Tapi di semua hampir di Bandung. Tapi selama misalnya nyari-nyari itu tinggal di mana? Tinggal kalau nggak salah sempat ke rumah mama dulu. Ke rumah mama, besoknya nyari lagi gitu segala macam. 10 juta tuh ya itu kamar mandi, dapur kecil yang nggak ada pintunya, kamar mandi yang kumuh di tempat yang kumuh dan lain-lain. Tapi menarik loh, maksudnya nggak kapok untuk berbisnis. Yes, karena ya ngerasa ya ini hanya Allah hanya lagi ngebersihin kita sih, keyakinannya ke situ ya, maksudnya mungkin Allah lagi menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada ini, tapi Allah hentikan dulu untuk keluar dari ribanya dulu gitu. Kayak gitu sih. Terus udah tuh kan nyari nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Yang aku sedihnya ketika ngelihat tempat-tempat yang kecil dan kumuh itu, aku ngebayangin orang tua aku kalau datang. Kebayang sih, apalagi ibaratnya kalau kita hidup biasanya itu cukup ya, maksudnya cukup, terus kayaknya apa aja sama orang tua tuh dikasih gitu kan. Dan sekarang ngelihat anak saya menderita banget, mungkin di batinnya kayak gitu. Dan aku khawatir efeknya ke suami gitu, dan itu lebih sakit lagi, bener nggak sih? Bener. Ngerti. Aku khawatir orang tua aku jadi antipati sama suami aku. Padahal kan bisa jadi, padahal kita sendiri nggak masalah. Kayak gitu ya. Tapi kan orang tua istilahnya nggak rela anaknya dibawa menderita menurut mereka kan. Bisa jadi kayak gitu. Jadi aku khawatirnya ke sana. Tapi artinya ya udah, kita nginep di mana ya? Aku nggak mau nginep di rumah keluarga gitu ya, karena selama ini tuh yang ada di keluarga tuh cuma mempertanyakan gitu. Jangankan ngasih solusi, yang ada hanya memojokkan dan mempertanyakan kita gitu. Semakin membuat down. Gitu kan. Aku nggak mau ya di keluarga, tapi ya nggak ada pilihan lain, orang kita nggak punya uang, ya udah ke rumah kakaknya. Terus akhirnya kakaknya nanya, abis dari mana? Nyari kontrakan di daerah mana? Di daerah sini. Ya udah, kalau nyari kontrakan ada tuh rumahnya Tetika gitu, mau dijual tapi belum kejual juga. Berapa? 25. Ya 25 mah tuh. Kita kan pegangnya cuma 10 juta gitu kata suami kan. Terus aku bilang, kenapa enggak? Yang mentakdirkan dapat kontrakan tuh bukan Tetika loh. Bukan uangnya. Balik lagi aja ke Allah gitu ya. Kalau Allah yang ngasih, kenapa enggak? Di situ gitu. saling menguatkan ya, Teh. Iya, akhirnya ya udah coba aja gitu kan. Teh ini pegang uangnya 10 juta gitu, bukannya nggak mau bayar 25, emang uangnya ada segini. Kalau mau alhamdulillah, kalau enggak ya udah hari itu ditransfer juga. Tanpa lihat rumah, ternyata rumahnya jauh lebih luas daripada yang itu. Masya Allah deh pokoknya.
Kita tuh emang terlalu sering mengkhawatirkan segala sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Yes, betul. Dan emang harus seyakin itu sama Allah. Banyak hal kok di kehidupan kita gitu ya, yang aduh nanti termasuk kuliah terlulus mau jadi apa ya. Iya, itu bener. Aku dulu selalu dibentuk sama orang tua, pokoknya harus di kuliah bahasa Inggris, karena waktu itu bahasa Inggris baru pertama kali dijadiin pelajaran UN. Jadi sepenting itu bahasa Inggris kan. Makanya lagi gencar banget di mana-mana dibutuhkan guru bahasa Inggris, bukan guru bahasa Sunda. Dan bahasa Sunda hampir mau dihilangkan. Iya, bahkan hampir mau punah ya. Banyak yang sekarang banyak yang nggak tahu tentang bahasa Sunda. Termasuk saya sendiri. Nah kan. Terus waktu itu aku punya keyakinan yang menentukan takdir kita itu lagi-lagi bukan jurusan gitu. Tapi tadi udah ada keyakinan itu ya? Iya, waktu lulus SMA mau kuliah dan pas selama kuliah gitu, jurusan bahasa Sunda mau apa? Aku nggak tahu kenapa waktu itu udah punya keyakinan Allah mah gampang kok untuk ngerubah sesuatu gitu ya. Bukan, bisa jadi kebijakan pemerintahnya yang berubah gitu. Ternyata iya aja. Pas aku lulus berubah keadaannya, jadi kebalik. Bahasa Inggris tuh udah terlalu banyak, jadi teman-teman aku yang jurusan bahasa Inggris malah susah dapat kerja. Aku yang di mana-mana jadi diterima yang bahasa Sunda karena lagi dibutuhin. Gitu. Iya, makanya jangan deh mikir logika mah, terbatas logika kita. Emang bener sih. Ya Allah. Gitu. Nih. Terus jadi akhirnya menarik. Berarti kan itu awal mula Teteh udah mulai ini ya, mulai ajik lagi ya? Iya. Berarti udah mulai ajik lagi kan itu. Dan sejujurnya gak gampang juga sih. Mental yang dulu masih ke bawah-bawah. Masih. Banyak kekhawatiran habis itu kan dan lain-lain. Tapi ya selalu kita pasti ada dua sisi manusiawi ya. Iya, benar. Antara khawatir, antara takut, tapi juga harus balik lagi, yakin lagi sama Allah gitu. Aku selalu bilang ke diri sendiri, Allah udah mengangkat kamu dari keterpurukan yang segitu dalamnya gitu. Masa iya kamu nggak bisa bangkit gitu? Masa iya Allah nggak kasih jalan keluar? Dan emang keyakinan itu yang salah satunya ya, bukan satu-satunya. Keyakinan kita sama Allah, kalau Allah satu-satunya yang memudahkan kita, yang ngasih semua jalan keluar, solusi dalam hidup kita, udah ngatur semuanya tuh udah sama Allah banget. Dan itu benar-benar kalau kita yakin, keajaiban pasti banyak terjadi di hidup kita gitu. Itu kan Teteh tadi bilang 10 juta itu langsung dijadiin ke rumah. Yes. Berarti nggak megang uang lagi? Enggak. Terus gimana tuh? Selama setahun, selama hampir setahun, kalau mau makan nunggu dulu transferan. Transferan dari orang tua? Bukan, dari konsumen. Jualan lagi, mulai lagi jualan. Oh, udah mulai jualan. Tapi sekarang kan ada, jadi ada sisa-sisa barang. Jadi sebelum vakum tuh kita bikin piyama tuh banyak. Jadi selama tertatih-tatih memulai lagi tuh kita jual yang ada gitu. Yang penting kalau misalnya pada saat itu berarti yang penting bisa makan. Yes. Dan kadang nggak jarang juga kalau mau makan sampai sore belum ada beras ya belum makan. Sampai kembali ke titik itu. Iya. Merasakan di titik itu ya. Iya. Iya. Itu apa yang membuat Teteh kuat bertahan? Lagi-lagi ke Allah. Allah sih. Allah. Aku yakin. Suami juga sama. Yes. Selalu sama. Dia selalu, pokoknya minimal kita yang satu pasti kita harus yakin itu sama Allah ya. Yakin banget. Kedua, kita belum bisa jadi orang yang ibadahnya seperti orang lain. Minimal aja kita, kalau beliau pasti sholatnya selalu di masjid gitu, dan selalu tepat waktu gitu. Usahakan untuk selalu tepat waktu, karena ya apalagi sih yang Allah mau tuh apa? Iya. Nggak banyak. Minimal itu ya. Minimal. Bener. Terus juga aku nggak mau berusaha memaafkan siapapun gitu. Berusaha memaafkan siapapun yang dulu menyakiti kita gitu ya. Itu sih yang bikin kita kuat, yaitu Allah sudah menolong kita bahkan di kondisi dimana kita benar-benar udah nggak tahu ibaratnya mau gimana lagi. Ya udah sepasrah ya, tadi kan ya. Iya, apalagi itu kalau kita mau berusaha memperbaiki diri. Karena aku guru, aku menganalogikan diri aku segini. Kalau ada murid yang badung nih, badung, bangor, cengos, tukang ngejailin teman-temannya, pokoknya ganggu lah ya. Iya. Gitu.
Tapi kalau sikap dia sama aku, dia baik, dia sopan, dia selalu banyak tuh di setiap kelas kalau aku ngajar. Justru yang anak-anak Badung ini yang mereka lebih respect sama kita karena kalau aku tidak menjudge anak, judging emang aku nggak judge siapapun gitu. Justru aku merangkul anak-anak yang seperti itu gitu, memberikan mereka kepercayaan dan lain-lain. Akhirnya mereka respect. Mau kata guru lain kayak apapun, selama sikap dia sopan sama aku, meskipun tugasnya dia ngerjain tugas nih, tugasnya misalnya rada telat, terus juga masih ada salah dan lain-lain, tapi aku diem-diem ngasih nilainya baik sama dia gitu. Tetap memberikan apresiasi lah ya. Iya, tapi aku diem-diem dulu karena aku nggak mau dia cepet puas gitu. Aku ngerasa aku aja yang banyak dosa, manusia yang banyak dosa, aku segitu sayangnya sama murid yang Badung itu, apalagi Allah gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Bener nggak? Iya, jadi aku selalu ngebayangin aku gitu. Mungkin aku bukan orang yang spesial, jauh banget ibadahnya sama yang lain, tapi aku mau seenggaknya nama aku di absennya Allah tuh ada stabilonya dikit aja gitu. Iya sih tuh. Setidaknya Allah lihat ke dikit aja ya Allah, gitu ya. Iya. Allah lihat ke dikit gitu kan. Meskipun belum, masih banyak yang harus diperbaiki dan lain-lain. Tapi kan Allah itu sesuai apa yang kita, kan nggak apa-apa berharap ke Allah mah tuh teh. Iya tuh, serem banget ke siapa lagi gitu. Ya kan? Iya. Harap ke siapa gitu. lagi. Dan mindset itu penting banget. Itu yang menjadikan kekuatan ya. Iya, dari dulu aku selalu ngerasa dan menanamkan ke diri aku kalau aku adalah orang beruntung. Aku nggak pinter-pinter banget. Itu sih, benar. Aku nggak pinter-pinter banget, tapi aku harus selalu ngerasa beruntung. Apapun gitu, maksudnya ya Allah baik, bukan karena diri aku ya. Lagi-lagi ya Allah yang baik. Vibrasi positif katanya kayak gitu. Ya kan ibaratnya semesta aja mendukung, berarti kan itu kan berarti dari Allah kan ya teh ya. Betul. Gitu semuanya. Iya. Lagi-lagi mindset bener. Iya, selalu apapun ya. Kayak misalnya aku salah satunya lulus di universitas di UPI. Orang lain tuh mereka les apa, habis-habisan lah ya buat les gitu. Tapi banyak yang gugur, banyak banget. Kenapa aku yang masuk? Ya, satu karena takdir Allah. Iya. Kedua ya berarti secara manusiawi aku beruntung dong. Iya. Meskipun aku nggak pintar. Kan ada istilahnya gini, orang malas kalah sama orang rajin. Iya. Orang rajin kalah sama orang pintar. Mau serajin apapun kalau dia nggak pintar ya nggak akan pintar kan gitu. Iya benar. Orang pintar kalah sama siapa? Sama orang beruntung. Jadi aku nggak apa-apa deh nggak jadi orang pintar, tapi aku beruntung. Iya benar. Hoki. Gitu. Iya. Terus udah kayak gitu berarti teteh udah memulai lagi bisnis ya kan. Ya. Terus juga berarti udah mulai nge-hire lagi ya orang-orang yang sebelumnya jadi pegawai teteh. Betul. Ya kan, udah ngajak kerja sama lagi. Betul. Sampai akhirnya bisa jadi seperti ini gimana nih? Gini, kalau batu loncatannya, itu panjang juga ceritanya sebenarnya. Gitu. Up and down juga sering. Gitu. Oh masih ya? Sampai sekarang juga? Sekarang udah, alhamdulillah. Udah umur 30 juga. Iya, terus maksudnya mau drop gimana lagi, orang Allah udah kasih segitu banyak kemudahan dan kasih sayangnya gitu ya lewat orang-orang yang menyayangi aku gitu. Gitu sih, jadi kita tinggal bersyukur dan mewujudkan rasa syukur kita nggak hanya di ucapan dan di hati. Wujud rasa syukur kita apa? Kita nggak boleh mundur lagi gitu. Allah udah kasih begitu banyak kebaikan sama kita gitu. Titik baliknya adalah memang aku di tahun ketiga nih ya di Bandung. 1 tahun perjuangan bertatih-tatih. Tahun kedua cukup batu loncatan. Nah, di tahun ketiga ini aku merasa ini batu loncatan banget gitu. Karena apa? Wasilahnya waktu itu setelah suami bergabung sama satu komunitas sama teman-temannya, dia bikin ini Pro Pebisnis Indonesia dan akhirnya mereka bikin PT. Dan waktu itu karena mereka belum ada modal, mereka ngajak kerjasama ke aku gitu. Teh Rida boleh nggak? Teh Rida di sini sebagai ownernya, waktu itu namanya masih Clarissa ya, Blok Antara. Boleh nggak kita pinjam tempatnya? Nanti kita akannya kerjasama, terus nanti bla bla segala macam. Akhirnya si PPI ini tinggallah di rumah aku gitu. Jadi di rumah aku tuh bukan hanya rumah tangga aku, tapi ada rumah produksi Clarissa, ada juga Pro Pebisnis Indonesia, di mana setiap hari itu orang berdatangan luar biasa, banyak banget yang mau beli kerjasama. Iya, karena kan banyak sosialisasi dan lain-lain lah ya, banyak orang yang gitulah ya, pas lagi ngebangun tuh.
Terus aku ngerasa ada, ya Allah aku capek banget, aku bukan hanya ngurusin rumah tangga aku sendiri, karena waktu itu aku gini, melepaskan suami sepenuhnya gitu. Aku mendukung suami sepenuhnya untuk fokus di membangun bisnisnya yang baru sama teman-temannya, karena passionnya dia dari dulu adalah berasosiasi sama orang, bukan terkungkung di satu tempat gitu. Menarik, saling mendukung juga. Iya gitu. Kan kata Tata juga tadi tuh sempat ngobrol sebentar, jadi suami juga kadang justru yang nyuruh, udah kamu aja. Iya kata Tata kayak gitu kan. Berarti Tata juga sama sebenarnya. Suami seperti itu ya. Aku pengen dia bisa mengeksplorasi dirinya lebih, mengoptimalkan apa yang ada di dalam dirinya. Iya betul. Ya udah sok, kamu fokus di PPI, aku yang ngurus semuanya sendiri di sini gitu ya. Karena aku udah cukup kuat, dan di situ justru aku banyak belajar. Ketika aku bareng sama suami, ada titik kelemahannya kita karena ada dia. Kita masih ada titik lemahnya itu karena kita ketergantungan sama suami gitu. Tapi ternyata setelah aku melepaskannya, aku bener-bener aku nggak bisa lagi nih. Nggak bisa lagi minta bantuan dia atau siapapun, harus aku yang selesaiin semuanya sendiri. Tantangan kan ada aja kan. Aku yang berusaha menghempaskan istilahnya gitu, apapun tantangannya harus aku bisa selesaikan sendiri. Aku yang dulunya sering curhat segala macam diobrolin sampai hal nggak penting. Setelah dia gabung di PPI, aku nggak mau ganggu dia, aku nggak mau mengganggu mental, bukan sih itu sih nggak akan pengaruh sih, maksudnya dia udah capek, dia udah segala macam, aku nggak mau. Aku justru mau jadi istilahnya penghibur buat dia gitu kan ketika dia pulang gitu. Iya benar. Jadi itu jadi menambah istilahnya ketangguhan diri aku gitu ya. Ketangguhan dan keharmonisan ya tuh. Iya alhamdulillah. Kayak gitu. Nah itu kan banyak banget orang dari pagi sampai malam, kadang sampai subuh, sampai besoknya lagi, orang nggak berhenti. Dan di situ kita mulai terganggu kan secara privasi dan lain-lain. Itu aku yang masak, cuci piring, kerasa udah pekerjaan di sini aku masih motong segala macam, terjun sendiri gitu ya. Udah gitu aku juga harus ngurusin rumah tangga dan lain-lain. Udah gitu banyak tamu terus dan lain-lain gitu. Capek, aku selalu ngeluh capek sama orang tua, capek yang di Lembang itu ya. Capek gitu. Sempat ngeluh ke orang tua justru, bukan ke suami. Bukan. Tapi alhamdulillahnya bersyukur punya orang tua yang selalu support banget, membesarkan hati aku gitu. Jangan pernah mengeluh capek, karena rezeki kan manggilnya Eneng ya. Eneng masih cocok kok. Di situ bayangin gitu, banyak orang yang di situ. Jadi kan aku yang nyediain makan, bukan hanya masaknya tapi budgetnya juga semua dari aku gitu ya. Maaf ya, bukan ini ya maksudnya. Dulu kan ngeluh capek gitu, tapi Bapak meyakinkan justru rezeki Neng tuh ada di situ. Bersyukurlah bahwa istilahnya kamu jadi panangguhan, jadi tempat Allah tuh wasilah ya. Tempat wasilahnya gitu. Betul. Ya. Mereka laki-laki, semua laki-laki yang mencari nafkah, dan kamu yang ngasih makan, itu luar biasa banget pahalanya insya Allah gitu. Oh iya, bilang iya, harus yakin sama Allah gitu bahwa di situ ya memang jadi wasilahnya mungkin ya. Dari situ mulai terus juga kan di sana banyak orang-orang luar biasa. Dan suami aku bilang lagi-lagi, kamu tuh beruntung banget loh, orang-orang nggak hebat datang ke sini, orang lain mau belajar sama orang-orang hebat harus bayar. Kamu mah didatengin sama Allah ke sini, kamu harus belajar. Ya kan aku belajar, enggak, kamu tuh harus bikin schedule sama orang-orang ini, harus benar-benar belajar khusus gitu. Oke, aku belajar sama, ada yang public speaking, ada yang konsultan bisnis, ada yang konsultan produksi dan lain-lain gitu. Dari situ aku serius, Pak, aku mau belajar ya sehari ini ya full. Iya gitu. Bersyukur alhamdulillah, dari situ aku mulai berani, aku segala macam gitu. Alhamdulillah. Ya begitu teman-teman. Makasih banyak, Tata, makasih banyak. Pokoknya jangan bosan ya. Jazakillahu khairan. Enggak akan kapok, kayaknya bakal ditanya-tanya lagi. Ya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.